Terima kasih Romo Bondan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Pada kesempatan ini saya sudah kedua kali itu di hadapan Romo seperti gini. Kemarin waktu sinode saya juga ngomong. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih sekali pada usia menjelang 80 ini. Nanti Februari saya 80 Romo. Ternyata kemarin dibekali oleh Romo dengan misa lansia itu yang sampai sekarang naik bis Pak bawa ATM itu terngiang terus. Itu saya bawa. Bapak Ibu masih keelingan ya bis? Ya, berdoa, ibadah, dan sedekah. ATM, ayam, tentrem, macam-macam lah ini. Memang menurut saya baca teori, bagaimana jadi lansia itu menjadi berkah bukan menjadi beban. Itu masalah keluarga ada di situ. Nah, kita supaya lansia itu banyak, kita itu berceria, bergembira karena memang Injil itu adalah kabar gembira. Jadi walaupun dalam keadaan apapun kita harus bersukaria, bergembira. Nah, pengalaman saya ini, saya memang dulu keluarganya semua Islam, ya saya guru ngaji dulu Romo. Jadi bapak saya itu guru ngaji, saya juga anak-anak kampung itu kan di Amben ya, istilah Amben itu depan besar gitu, lalu saya ngaji. Saya juga kataman waktu sunat Romo. Jadi, nah begitu saya masuk di SMP Pangdulur Ambarawa, SMA Loyola di Semarang itu, saya serap bergaul dengan Buder sama Romo. Nah lama-lama kok seperti saya terpanggil. Padahal di antara keluarga saya 4 bersaudara, itu yang Katolik hanya saya, lainnya semua Islam. Tapi bapak saya berpesan bahwa besok melu agama apapun harus mengikuti apa kehendaknya. Karena wong Jawa bilang bahwa agama itu agemi ngaji. Siapa yang bisa memakai agama itu menurut sesuai ketentuan Tuhan, ya itu yang bagus. Kan ada banyak orang beragama tapi dia perlakuannya tidak, nah itu tidak bisa ngaji. Lalu yang kedua Romo, saya bersyukur sekali dan saya hanya bisa mengucap syukur dan terima kasih. Setiap saat saya berdoa. Saya memang seperti Romo katakan itu bahwa kita kalau kesukaan makanan jasmani itu banyak. Mau mangut, mau lele, mau gini. Tapi makan rohani saya rosario. Jadi saya sudah hampir setahun, 2 tahun itu kalau malam jam 24 itu doa rosario. Itu pun saya merasa tergugah. Karena apa? Setiap kali ngomong, ya Tuhan, sebelum jam 12 malam mohon kami dibangunkan untuk rosario. Itu otomatis jam 11 itu berkat dari Posko Agung. Itu kalau radio JFM gitu. Setengah 12 sudah dibangunkan. Itu otomatis. Jadi dengan rosario, dengan janji-janji 15 janji kami akan yakin bahwa itu dia. Nah ternyata dalam perkembangan perjalanan hidup itu saya betul-betul sangat bersyukur. Makanya tiap pagi saya juga masuk gereja mengatakan bahwa ya Tuhan sucikanlah hatiku untuk menerima firman Tuhan dan sakramen Maha Kudus-Mu. Jadikanlah apapun, aku serahkan seluruh hidup. Nah ini membuat doa kami, diri kami itu rasanya seperti seger Romo. Jadi memang tidak punya beban rasanya. Lah itu mungkin ya dikatakan bermakna itu seperti gitu. Ojo tua-tua jadi apa beban. Anak-anak satanya aku tidak jadi beban murah. Nek jadi beban tolong urunan aku kayak nang panti jompo. Wis ke urunan wae kayak panti jompo sing murah. Tapi anak-anak bilang, "Loh, Pak Ayah bilang begitu itu gimana?" Justru saya terima kasih Ayah bisa begini gitu, anak saya begitu. Sudah, saya memang ikut anak di sini. Ya. Jadi karena anak ini saya punya anak 3 sudah semuanya selesai semua. Jadi saya merasa tugas saya selesai untuk membangun anak. Sudah berkeluarga, sudah punya cucu saya 9. Hanya saya masih mengharapkan cicit Romo, jadi belum. Tapi saya merasa bersyukur dan terima kasih. Jadi dengan adanya lansia ini saya memberi semangat kepada bapak-bapak sekalian, jangan merasa mengeluh, banyak bersyukur saja terhadap Tuhan. Tuhan akan memberikan apa? Ya memang kita tahu bahwa Tuhan tidak akan mengabulkan semua permohonan, tapi Tuhan akan memberikan apa yang kau minta.
Nah ini harus dipercayai, jangan sampai aku njaluk ngene-ngene kok ora di. Bukan. Tuhan selalu tahu apa yang menjadi kemauan Anda. Ini saya lakoni. Memang pengalaman itu harus dijalani, bukan teori, Romo. Pengalaman jatuh bangun itu harus dijalani. Saya itu jatuh bangun kembali sudah mulai dari anak desa sampai saya jadi kepala biro di perusahaan BUMN, sampai saya jatuh lagi, sudah saya alami. Nah yang tidak kuat istri saya. Istri saya sudah dipanggil Tuhan, Romo, usia 76. Ya karena kondisi itu dia tidak kuat, menderita batin, sudah kita supaya sudahlah sekarang itu tidak usah dipikir yang sudahlah. Tapi karena Tuhan yang mengendaki, sampai saya waktu sakit di rumah sakit Elizabeth itu sudah dikatakan bahwa jantung istrimu hanya tinggal 20%. Itu mau dipakai mesin atau mau alami. Saya bilang sudah dokter, alami. Betul, dia wahing 3 kali, mengeluh 3 kali, sudah dipanggil Tuhan. Ya sudah, itu alami. Nah sekarang saya tiap kali doa supaya mereka tetap menjadi satu dengan kehidupan di surga. Nah harapan kami, Romo, ini saya di samping bersyukur sekali, saya memang hobinya itu hobi jalan kaki, senam, saya juga ikut senam di sini, ikut di masjid sana, itu ternyata memang membantu. Jadi jangan lupa ibu banyak bergerak. Jangan enak terus tidur, makan, jangan. Bergerak. Supaya kalau kita membaca masalah osteoporosis, tulang keropos, macam-macam, karena banyak kurang gerak. Geraklah, bersukacitalah, berceria. Sehingga saya berdoa kepada Tuhan, saya membaca iklan, saya clipping itu kok ada orang yang dipanggil Tuhan umur 102, 103, 104. Nah saya kepingin saya itu lebih dari 100. Itu permohonan Tuhan. Soal nanti Tuhan memberi ini silahkan. Karena saya punya keyakinan bahwa suatu saat kalau kita sebelum meninggal itu akan diberitahu oleh Tuhan. Itu saya punya keyakinan. Entah 40 hari sebetulnya, entah 3 hari sebetulnya akan diberitahu. Nah ini menjadi pegangan saya sehingga saya mantap berjalan hidup ini. Terutama pada misa pagi itu kalau mengatakan, yuk kalau tidak membaca kitab suci tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya sekarang itu berubah, Romo. Kalau membaca kitab suci sudah matanya juga berat, maksudnya tidak ngerti, gini-gini. Jadi siapa yang mendengarkan firman Tuhan tiap hari, nah itu sama dengan membaca kitab suci dan jelas tahu langsung maksudnya. Makanya dengan misa pagi ini, kita supaya mendengarkan firman Tuhan tiap hari sama dengan kita membaca kitab suci. Karena tiap hari kan mesti berbeda semua. Saya kadang-kadang nggak ngerti kartu poyo. Setelah dijelaskan Romo, oh iya, begini ya kita harusnya. Makanya kita bilang, kamu jangan mengeluh. Siapa yang berbeban berat, datanglah kepadaku, akan kami. Ini sampai itu. Saya kira itu, Romo, jadi harapan saya. Dengan saya mendapat perhatian ini, saya bersyukur dan terima kasih. Romo PR memang diserai itu uskup untuk merintis jalan. Jadi paroki nanti Romo Bondan akan terkenal di seluruh dunia. Terima kasih, Romo.